Mari kita bahas soal nomor 1. Bla 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 first settled Hawaiian Islands between 300 AD and 750. Oke, kita analisis soal ini. Bla bla bla, kemudian first ini ada pertama kali menghuni. Nah, ini adalah verb. Settled ini verbnya, first ini adalah adverb. Adverb itu kata keterangan. Penjelasan lebih dalam untuk adverb nanti di pertemuan. Nanti ada pertemuan sendiri untuk adverb. Untuk sekarang abaikan aja. Hawaiian Islands ini adalah objek. Between ini adalah preposisi. Kemudian dari AD 300 sampai 700 ini adalah object of preposition. Ini adalah kata hubung, conjunction. Ini adalah object of preposition. Apa itu conjunction? Nanti akan ada materi sendiri yang membahas conjunction, jadi untuk sekarang abaikan saja. Dari depan sampai belakang, semuanya ini adalah prepositional phrase. Nah, yang dibutuhkan oleh kalimat ini adalah subjek. Karena kita sudah punya verb, yang kita butuhkan di sini adalah subjek. Jadi kita cari yang berupa subjek. Yang A, the Polynesians. Polynesian ini adalah orang-orang Polinesia, ini adalah kata benda, jadi dia adalah subjek. Jadi dia bisa berfungsi sebagai subjek. Kemudian yang B, the Polynesians arrive. Nah, ini kita punya subjek yaitu Polynesians. Kemudian ternyata kita punya verb lagi yaitu arrive. Padahal kita sudah punya verb yaitu settled. Jadi yang B ini salah karena punya verb lagi. Yang C, because of the Polynesians. Nah, because of ini adalah preposisi. The Polynesian ini adalah object of preposisi, jadi mereka ini adalah prepositional phrase. Ini salah karena kita tidak butuh prepositional phrase, kita cuma butuh subjek. Yang D, it ini adalah subjek, was ini adalah verb, the Polynesians ini adalah three complement. Nah, ini juga salah karena kita punya verb lagi. Jadi yang benar jawabannya adalah A. Selanjutnya yang nomor 2. In 1066, a bright comet bla 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 in the sky attract much attention. In ini adalah preposisi. 1066 ini adalah objek dari preposisinya, jadi ini prepositional phrase. A bright comet, sebuah komet yang terang, ini adalah subjek. Bla bla bla, ini adalah preposisi. The sky ini adalah object of preposisi, jadi ini prepositional phrase. Attract. Attract ini adalah verb 2. Jadi ini adalah verb. Much attention ini adalah objek. Nah, di soal ini kita sudah punya subjek, kemudian kita sudah punya verb. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Terus, jika kita lihat di jawaban, appears itu artinya adalah muncul. Muncul itu adalah kata kerja atau verb. Sedangkan kita sudah punya verb, maka di sini kita pakai verb yang bukan berupa verb, yaitu kita pakai verb ing atau verb 3. Jadi jika kita sudah punya verb utama, terus kita butuh verb lagi, tidak perlu pakai verb utama, tapi kita pakai verb ing atau verb 3. Yang A, was appearing, ini kurang pas karena was ini B. Appearing ini verb ing. Nah, yang salah adalah B-nya. Kita tidak perlu B, kita cuma butuh verb ing atau verb 3. Appears ini adalah verb SAS. Jadi ini juga salah. It appears. Nah, it ini subjek, appears ini verb, ini salah, kita tidak butuh subjek dan verb lagi. Yang D, appearing, ini verb 3. Jadi jawaban verb ing. Ini verb ing. Jadi jawabannya adalah appearing. Selanjutnya nomor 3. In some daguerreotype camera, bla bla bla, through a hole in the back of the box. Pada kalimat ini kita analisis dulu. In adalah preposisi, some daguerreotype camera ini adalah object of preposisi, jadi ini adalah prepositional phrase. Kemudian bla bla bla, through ini adalah preposisi. A hole ini adalah object of preposisinya, jadi ini prepositional phrase. Ini preposisi juga. Back ini object of preposisi, jadi ini prepositional phrase. Of ini preposisi, the box ini object of preposisi, jadi ini prepositional phrase.
Yang dibutuhkan kalimat ini adalah subjek dan verb. Jadi kita cari aja subjek dan verbnya. Yang A, the object's view. View di sini bukan sebagai verb, tetapi dia sebagai kata benda. Artinya pandangan. Pandangan dari objeknya. Nah, jadi ini salah. Ini jebakannya di view-nya. Ini view-nya sebagai subjek di sini. Jadi ini cuma subjek aja, tidak punya verb. Karena view-nya ini sebagai kata benda, bukan sebagai kata kerja. Kalau yang B, the object was viewed. The object ini subjek. Was viewed ini adalah verb. Ini pola kalimat pasif. Kita pelajari kalimat pasif nanti. Kemudian from the jadi ini subject plus view, ini subject plus verb. Jadi benar. Tapi kita analisis lainnya dulu. From ini adalah preposisi, the view ini adalah objek of preposisi, of ini preposisi, the object ini objek of preposisi. Jadi ini prepositional phrase. Yang ini juga prepositional phrase, ini juga salah. Viewed the object ini adalah viewed ini verb, the object ini adalah objek. Nah, yang D ini salahnya tidak punya subjek, karena kita butuh subjek sama verb, berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya kita bahas nomor 4. In the Stone Age, stone tools, bla bla bla, with other rock materials. In ini adalah preposisi, the Stone Age ini adalah object of preposisi, jadi ini prepositional phrase. Stone tools ini adalah subjek, with ini adalah preposisi, other rocks material ini adalah object of preposisinya. Jadi ini adalah prepositional phrase. Yang dibutuhkan oleh kalimat ini setelah subjek adalah verb. Jadi kita cari yang verb. Polishing, ingat verb ing itu bukan verb utama, jadi ini salah. Kemudian they polish, they ini subjek, polish ini verb 2. Kita cuma butuh verb aja karena kita sudah punya subjek, kita tidak butuh subjek. Tidak butuh subjek yang ini. Kemudian yang C, for polish, for ini adalah preposisi, polish ini adalah object of preposisi, jadi kurang pas. Ini prepositional phrase. Kalau yang D, were, ini adalah be, polish ini verb 3. Nah, ini pola pasif, jadi ini adalah yang benar. Kita jawabannya adalah D. Karena dia ini adalah verb. Kita bahas soal nomor 5. The first steamship to cross the Atlantic, bla bla bla, Savannah in 1819. The first steamship ini sebagai subjek. To cross ini adalah to, kemudian diikuti verb 1. Ini adalah to infinitive, jadi to cross the Atlantic ini adalah to infinitive. Ingat, to infinitive itu adalah to yang diikuti verb 1, dan dia itu bukan verb. Dia bukan verb utama. Bla bla bla, kemudian Savannah. Savannah ini dia kalau nggak tricomplement ya objek. In ini adalah preposisi. 1819 object of preposisi, jadi ini prepositional phrase. Kalimat ini sudah punya subjek, yang dibutuhkan kalimat ini adalah verb. Jadi ini isinya adalah verb. Kita cari yang verb. Yang A, was the, was ini adalah linking verb. Ingat, linking verb itu juga verb. Jadi linking verb itu termasuk verb. Jadi was the ini linking verb plus the itu dia termasuk adjektif, kata sifat. Jadi A ini benar. The-nya ini menjelaskan ke the Savannah. It was the, kalau yang B ini it-nya subjek, was-nya ini linking verb, kemudian diikuti the-nya ini tadi. Ini salah, salahnya karena kita sudah punya subjek, kita tidak butuh subjek lagi. Kalau yang C, ini the aja, di adjektif, salahnya adalah dia cuma the aja. Kemudian yang D, in it, the, in ini adalah preposisi, it ini adalah subjek, the ini adalah adjektif, ini malah sangat salah, tidak jelas polanya. Jadi jawabannya adalah A. Kita butuh linking verb plus adjektif ini, was the. Selanjutnya nomor 6, the earth plate meet each other at crack in the earth bla 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 falls. The earth plates ini adalah subjek, meet ini adalah verb, each other ini adalah objek, at ini adalah preposisi, crack itu adalah object of preposisinya, jadi ini prepositional phrase. Ini adalah preposisi, the earth ini object of preposisi, kemudian ini prepositional phrase. False, nah false ini kalau nggak tricomplement objek. Iya, dia objek dari
dari anak kalimat. Penjelasannya nanti di materi anak kalimat ada lagi. Oke, sekarang kita kembali ke soal ini. Perhatikan semuanya ini ada call. Call itu artinya memanggil. Memanggil itu adalah kata kerja. Jadi dia termasuk verb. Sekarang kita lihat kita sudah punya verb utama, yaitu meet. Kita tidak butuh verb lagi. Jika kita memasukkan verb, maka kita menggunakan verb ing atau verb 3. Jadi jika kita sudah punya verb utama, terus kita butuh memasukkan golongan verb, maka kita pakai verb ing atau verb 3 aja. Jadi yang kita cari saja yang verb ing atau verb 3. Yang A, were called, were ini adalah be, called ini adalah verb 3. Nah, ini salah karena kita tidak butuh be, kita cuma butuh verb ing atau verb 3 aja. Kalau yang B, calls, ini adalah verb SES. Called, ini adalah verb 3. In, it, the, ini preposisi, it ini subjek, the ini adjektif, ini tidak jelas. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 7. The first plant-like organism probably bla 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 in the sea about 3 billion years ago. Nah, kita analisis the first plant-like organism ini sebagai subjek. Probably ini adalah adverb. Adverb abaikan saja. Kemudian bla bla bla, in ini preposisi, the sea ini object of preposisi, jadi prepositional phrase, about ini preposisi, 3 billion years ago, go-nya kurang panjang, 3 billion years ago, jadi ini adalah prepositional object of preposisi, jadi ini prepositional phrase. Nah, yang dibutuhkan oleh kalimat nomor 7 ini adalah verb, karena kita sudah punya subjek, kita butuhnya di sini adalah verb. Kita cari yang jawaban verb. Yang A, life. Life ini adalah kehidupan, artinya dia bukan verb, tapi dia adalah kata benda, noun. Kalau yang B, living, ini adalah verb ing. Ingat, verb ing itu bukan verb utama. Dia bukan verb. Yang C, live. Live ini adalah verb 2. Jadi dia benar. Yang D, it was living, it ini subjek, was living ini verb. Kita tidak butuh subjek karena kita sudah punya subjek, yaitu the first plant-like organism. Kita tidak butuh subjek lagi. Jadi jawabannya adalah C. Kita pakai lived. Sekarang kita analisis yang nomor 8. In male pattern baldness, bla bla bla, strongly influence the degree of hair loss. Ini adalah preposisi. Male pattern baldness ini adalah object of preposition. Jadi ini prepositional phrase. Bla bla bla, strongly. Strongly ini adalah adverb. Abaikan saja. Influence ini adalah verb. Dia verb SES. Kemudian the degree ini adalah objek. Of ini adalah preposisi. Hair loss adalah object of preposition. Jadi ini prepositional phrase. Nah, yang dibutuhkan oleh kalimat nomor 8 ini adalah subjek. Kita sudah punya verb. Yang kita butuhkan adalah subjek. Kita cari yang subjek. Yang A, heredity. Heredity ini adalah kata benda. Kata benda itu bisa berfungsi sebagai subjek. Jadi dia benar. Kalau yang B, inherited. Inherited ini adalah verb. Bisa verb 2, verb 3. Ini kayaknya verb 3 aja. Nah, ini salah karena kita tidak butuh verb. Inherit ini adalah verb SES. Ini juga salah, kita tidak butuh verb. Kalau yang D, heredity ini subjek. Was-nya ini adalah linking verb. Kita tidak butuh subjek karena kita sudah kita tidak butuh linking verb karena kita sudah punya verb. Jadi jawabannya adalah A, heredity. Kita butuh subjek. Kita analisis soal nomor 9. In Watch the Skies, Curtis Peebles bla 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 attempt to explain America's belief in flying saucers. Kita analisis, ini adalah preposisi. Watch the Skies ini adalah judul filmnya kalau nggak salah. Jadi ini adalah objeknya, objek preposisi. Jadi watch-nya ini bukan verb, hati-hati. Jadi ini adalah prepositional phrase. Curtis Peebles ini adalah subjek. Bla 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 attempt to explain. Attempt ini saya lewati dulu aja.
At time ini sebenarnya verb, tapi nanti ini jebakan sebenarnya, jadi saya lewati dulu. To explain ini to explain America's belief, ini adalah to diikuti verb 1, jadi ini to infinitive. Kemudian in flying saucer, ini nih preposisi, flying saucer ini adalah prepositional phrase. Nah, kita lihat di jawaban, makes a fascinating, making a fascinating, fascination with making, fascination with. Jika kita lihat, kita di sini punya make. Kita punya make. Nah, ternyata ini jebakannya, ternyata attempt-nya di sini bukan mencoba, tetapi percobaan. Ternyata attempt-nya bukan verb, tetapi noun. Nah, soal TOEFL seringkali seperti ini, jadi jebakan antara verb sama noun. Kalau dia sebagai noun, maka ini sebenarnya adalah objek. Nah, jadi kalimat ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah verb. Kalimat ini membutuhkan verb. Kita cari yang verb. Yang A, makes a fascinating, makes ini adalah verb 1. Verb SES. Nah, kemudian a fascinating attempt-nya ini menjelaskan attempt-nya ini, jadi a fascinating ini adalah adjektif. Jadi A itu benar, karena kita butuhnya verb. Sedangkan yang B, making itu verb ing. Ingat, verb ing itu bukan verb utama. Fascinating-nya sebagai adjektif. Jadi B salah. Kalau yang C, fascination akhiran ion itu adalah kata benda. Jadi ini adalah noun. Kemudian diikuti with making, ini adalah diikuti prepositional phrase. Kalau yang D juga, fascination itu adalah noun. Kemudian diikuti made itu verb 3. Verb 2, yang ini kayaknya verb 2. Nah, jadi noun-nya di sini fungsinya sebagai subjek. Yang D ini salah karena kita sudah punya subjek yaitu Curtis Peebles. Kita tidak butuh subjek lagi. Jadi jawabannya adalah A. Kita butuhnya verb. Selanjutnya nomor 10, the irregular coastline of bla bla bla, a succession of bays and inlets with the hook of the Cape Cod Peninsula. Kita analisis, the irregular coastline ini adalah subjek. Of itu adalah preposisi. Bla bla bla, a succession of bays and inlets. Oke, a succession ini adalah sepertinya ini adalah tricomplement. Of-nya ini adalah preposisi, base ini objek of preposisi, nya conjunction yang menghubungkan antar objek of preposisi, jadi ini prepositional phrase. With ini preposisi, the hook ini adalah objek of preposisi, jadi ini prepositional phrase. Of ini preposisi, the Cape Cod Peninsula